Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad Fauji dari Prodi PGSD NIM 8781622232. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 Pancasila MKWN 4110 yang bertema pelajaran dari sejarah Indonesia bagi generasi muda. Sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui proses panjang perumusan yang melibatkan perdebatan dan kompromi luhur para pendiri bangsa di Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada sidang BPUPKI ke-1 tanggal 29 Mei 1 Juni 1945, BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. Tugasnya utamanya adalah mempersiapkan hal-hal mendasar untuk Indonesia merdeka, termasuk merumuskan dasar negara. Dalam sidang pertamanya, ada beberapa tokoh menyampaikan usulan mengenai 5 asas dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan usulan lisan, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan usulan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, bermusyawarah, keadilan rakyat. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Y.R. Soekarno menyampaikan usulan 5 prinsip yang ia beri nama Pancasila: kebangsaan Indonesia, nasionalisme, internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat, demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Dan tanggal 1 Juni 1945, inilah yang kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Yang kedua, Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Setelah sidang BPK 1 berakhir, dibentuklah panitia 9 diketuai oleh Y.R. Soekarno untuk merumuskan usulan-usulan dasar negara berdasarkan pandangan-pandangan yang masuk. Hasil kerja panitia 9 adalah sebuah rumusan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta yang memuat rumusan Pancasila dengan susunan sebagai berikut. Yang satu, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Pengesahan Pancasila 18 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertamanya pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini terjadi perubahan sangat penting pada sila pertama Piagam Jakarta. Para tokoh di wilayah timur Indonesia keberatan dengan 7 kata dengan sila pertama Piagam Jakarta, dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya karena khawatir dapat memecahkan belah bangsa. Atas usulan dan musyawarah yang dipimpin oleh Muhammad Hatta serta kebesaran jiwa tokoh-tokoh Islam, 7 kata tersebut dihapus diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan: 1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dengan rumusan final yang berlaku hingga saat ini. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang setelah mereka membubarkan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal yang sama. Meskipun dibentuk oleh Jepang, para tokoh nasionalis Indonesia segera mengambil alih PPKI, menjadikan alat perjuangan untuk secara resmi menetapkan dasar-dasar negara merdeka, yang kemudian dilaksanakan pada sidang-sidang PPKI setelah proklamasi. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, lokasi di Gedung Pejabon di daerah Jakarta. Hasil penting: mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Mengesahkan undang-undang ini termasuk penetapan Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah mengubah 7 kata sila pertama, Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 2. Memilih Presiden dan Wapres, menetapkan Y.R. Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk KNIP, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu tugas Presiden sebelum terhentinya MPR dan DPR. Menjaga Pancasila bersama. Pancasila bukanlah barang beku dari masa lalu, melainkan ideologi yang hidup dan dinamis yang telah teruji melewati berbagai tantangan sejarah. Pelajaran terpenting adalah Pancasila adalah komitmen abadi untuk hidup bersatu dalam keberagaman.
Persatuan Indonesia berdasarkan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Generasi muda bertanggung jawab untuk menjaga kemurniannya dari segala upaya yang menyimpang politik maupun radikalisme.